Jak maju yuk. لا إله إلا الله وشفاعة رسول الله وعلى هديه الرسول إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ووالديه يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة بما بينهن ما لم تغشى الكبائر. Hadis, saya bacakan dulu hadis dari Abi Hurairah. Rasulullah bersabda bahwa sholat yang 5 waktu itu dan sholat Jumat itu adalah kafaratun. Itu bisa menghapus dosa-dosa manusia. Tetapi malam tughsal kabair, selagi tidak dilakukan dosa-dosa besar. Jadi ada fadilah keutamaan sholat fardu. Selain memang hukumnya fardu ain, di antaranya adalah kata Rasulullah itu sebagai kafar, menghapus dosa-dosa kita, tetapi tidak bisa menghapus dosa-dosa besar. Ngerti nggak? Makanya saya pernah bilang kemarin, dosa itu ada 2, ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan amalia-amalia soleh kita. Orang talabul ilmi bisa menghapus dosa-dosa. Kau melangkahkan kaki untuk berjamaah sholat, itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Bahkan sholatnya, sholat Jumatnya itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Jadi kamu dosa diibaratkanlah, tidak disengaja atau tidak terus menerus kamu lihat paha kuda atau lihat perempuan, ya, lihat orang perempuan atau perempuan lihat orang laki-laki, itu dosa-dosa ini terhapus dengan amal-amal soleh kita. Tetapi kalau dosa besar itu orang harus tobat dengan tobatan nasuh. Paham gak? Nih, sebenarnya saya bukan mau menerangkan ini, cuma sekilas. Saya mau melanjutkan yang kemarin, pembahasan yang kemarin fikih, yaitu tentang tayamum. Masih ingat nggak? Sebab apa kemarin? Oh, nggak ada yang ingat. Siapa kemarin? Asbabut tayamum kemarin. Sekarang syurutut tayamum.
Syarat-syarat bertayamum. Ya. Yang pertama adalah, jadi kalau tidak ada syarat ini tidak seorang tayamum. Yang pertama adalah biturabin dhahirin. Biturabin dhahirin. Lahu ghibarun. Yang pertama tayamum itu harus menggunakan tanah yang suci. Di mana tanah tersebut lahu ghibarun. Tanah tersebut ada ghibarnya. Tahu ghibar? Apa ghibar? Debu. Jadi kalau kamu tayamum pakai tanah yang basah tidak sih? Tayamum pakai tanah yang basah. Salah. Kenapa? Tidak mungkin ada ghibarnya. Atau ada ghibarnya tapi najis. Tanah itu bekas tai kuda. Jadi kan kamu punya tai kuda ya? Kamu sengaja ambil tanahnya itu di jalan yang banyak tai kudanya. Campur tai kuda tidak boleh. Tidak. Bahkan bercampur dengan tepung pun tidak sah. Melihat tanah yang bercampur mukhalif dengan tepung, bidaqiqin kalau dalam bahasa kita. Tanah dicampur dengan tepung, tidak sah kamu tahu. Sebab tepung itu bukan ghibar. Tepung itu bukan debu. Debu itu maksudnya debu tanah. Ngerti kan nih? Kalau di tembok itu ada debunya, sah saja. Karena apa? Intinya debu. Debu itu bagian dari tanah sebenarnya. Benar? Apa ada debu bagian dari tepung? Bukan, itu debu tepung namanya. Nanti namanya. Kalau memang di pintu rumah kamu itu ada debunya, sah aja kamu tayamum. Asal ada debunya. Bahkan sunnahnya itu takhfif, sunnahnya itu tidak tepat. Jadi kalau kamu pakai tanah, sunnahnya itu begini, biar tipis. Tapi saja kamu banyak banget begini. Hah? Paham nggak? Tayamum harus bisa tayamum kamu. Suatu saat mungkin kamu sakit, atau mungkin kamu suatu ketika tidak ada air. Wajib sholat tidak boleh tinggalkan selama kamu hidup. Makanya wajib hukum yang bisa tayamum. Orang tidak bisa tayamum, kamu dosa hukumnya. Kenapa? Ilmu fiqih hukumnya wajib ain. Kamu udah gede kayak gitu bisa tayamum, dosa. Benar? Kamu bisa tayamum nggak? Enggak kan? Dosa. Ya, berbeda sekarang ini. Yang kedua nih, yang kedua bidul bata ini dengan dua usapan. Dua usapan. Usapannya itu satu darbatin bil wajhi, yang kedua bil yadaini. Ila mirfaqaini. Jadi tayamum itu dengan dua usapan. Satu usapan ke wajah, satu usapan ke dua tangan. Ngerti nggak? Jadi tidak ada kamu tayamum mengusap kepala, mengusap kaki, nggak ada.
Jangan sok pinter, ada orang sok pinter. Mahasiswa ITB. Kebetulan jodohnya itu anak kiai. Jodoh anak kiai. Suruh tayamum. Suatu ketika nggak ada air. Atau sakit, suatu ketika sakit baru nikah. Orang ITB itu mahasiswa ITB. Pinter kan, kayak orang pinter. Sama kayaknya kamu tayamum aja. Ya, mertuaku. So iya kan, ITB. Pas dilihat sama kiai ternyata apa? Seperti wudhu, ada berkumurnya. Masa? Ada musaf hidungnya pakai tanah. Nah, kamu kenapa begitu? Ustaz, kiai, seakan kuliahnya teknik, jadi begini katanya. Nggak ada istilah teknik atau bukan, ngerti nggak? Masa mentang-mentang kuliahnya teknik, wudhu, tayamumnya kayak wudhu. Masa berkumur dengan tanah? Makanya wajib tahu kamu sekarang. Boleh kuliah di mana saja, lihat teknik, tapi tayamum wajib semua orang bisa. Ngerti ya? Yang ketiga nih, tayamum itu fi kulli fardin. Fi kulli fardin. Fi kulli fardin. Tayamum itu dilakukan adalah setiap melakukan satu fardu. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu kamu selama belum batal, tidak wudhu lagi sah aja. Ngerti? Kamu wudhu nih jam 10 atau zuhur nih wudhu kan? Kamu tidak batal, tidak kentut, tidak apa? Asar enggak wudhu lagi, sah nggak? Maghrib enggak wudhu lagi, Isya enggak wudhu lagi, sampai subuh kamu begadang main game tapi enggak batal-batal wudhu, enggak wudhu lagi langsung sholat, sah nggak? Kalau wudhu sah. Tapi kalau tayamum, setiap sholat satu kali tayamum. Paham nggak? Paham nih? Tidak bisa. Nah yang keempat ini, ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu dilakukan setelah masuk waktu sholat. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu boleh kamu sebelum datang azan zuhur, kamu wudhu duluan, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau tayamum tidak sah seperti itu. Tayamum ketika orang mau sholat zuhur harus sudah masuk waktu sholat zuhur baru orang tayamum. Ngerti nggak? Ngerti nggak nih? Lagi-lagi ngerti nggak? Sekarang prakteknya tayamum. Ini ngerti benar? Syukurlah. Kalau ngerti aneh. Ayo sekarang furudut tayamum. Ini penting prakteknya nih. Nanti praktek depan. Sekarang furudut tayamum. Fardu tayamum. Yang pertama adalah an-naqlu. An-naqlu, naqlu turadi, memindahkan tanah maksudnya. Lihat. Memindahkan tanah itu bukan berarti memindahkan tanah dari sini ke sini. Memindahkan tanah itu maksudnya memindahkan tangan sini, kedua telapak tangan. Ngerti nggak? Ngerti nggak maksudnya? Jadi tidak asal kamu bertayamum tidak pakai tangan. Ada debu, ada angin banyak, tiba-tiba tayamum. Tidak asal. Ngerti nggak? Tapi ada satu naqlu turab yang memindahkan kepada telapak tangan. Walaupun ada angin banyak debunya, kamu begini aja. Begini aja. Anak. Sah. Ini udah anak lu, karena apa? Karena tanah sudah pindah ke dua telapak. Boleh diusapkan di sini. Boleh. Berarti ya?
Tidak sah kamu tayamum ada tanah di sini berdebu kamu begini. Tidak sah. Jadi anak lu itu memindahkan tanah kedua telapak. Ini. Ngerti nggak? Ngerti nggak nih? Jadi tidak harus begini. Tidak ke tanah boleh ketika anginnya besar ada banyak debunya yakin kamu begini. Lagi kapan kamu? Ke dalam Pak, belum tayamum. Ngerti nggak? Ya? Oh begini kamu shot. Ngapain? Tayamum begini. Ngerti nggak? Yang kedua an-niyatu. Nanti praktek nih. Yang kedua adalah an-niyatu. Yang kedua adalah niat. Kapan niat tayamum? Inda naqli turabi ilal masjid. Jadi niat tayamum itu begini. Ketika memindahkan tanah, tayamum, niat dalam hati. Nawaitu tayammuma li istibahati sholatnya. Ngerti nggak? Ngerti nggak maksudnya? Sampai mengusap. Boleh sampai makrunatan kalau dalam bahasa makrunatan bil masjid. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fadlillah. Ngerti nggak? Niat, waktunya niat. Jadi mulai memindahkan tanah sampai ke awal mengusap. Ngerti nggak maksudnya? Bukan lirafil hadasi. Siapa nama tangan? Bedanya tayamum dengan wudu. Kalau wudu itu lirafil hadasil asghar, ya kan? Menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi besar, menghilangkan hadas besar. Tapi kalau tayamum bukan menghilangkan hadas. Tetapi niatnya apa? Istibahat. Al-istibah. Niatnya adalah untuk membolehkan Kenapa tayamum itu sebagai pengganti wudu atau pengganti mandi? Ngerti nggak? Ngerti nih? Ngerti nggak? Nanti boleh belajar. Yang ketiga, mashul wajhi. Tadi mengusap wajah. Ya. Dan nih, ya. Anak lu, ya kan? Saya itu kamu niat. Nawaitu tayammum istibahati sholati fardhillah itu. Dalam hati. Tempatnya itu di hati. Ini nih. Ini bagi dua. Sunahnya nih. Sunahnya dari atas dulu. Saja dari sini saja. Cuma sunahnya dari atas dulu tayamum. Ini bagi dua. Yang ini ke atas untuk yang atas, yang ini untuk bawah. Lihat ini. Set. Ini awal tayamum di atas dulu lah. Set. Lihat sini. Ikutin dia. Set. Bisa kan? Bisa nggak? Tidak wajib begini-gini. Yang penting kena sak. Ngerti nggak? Dari atas dulu mulainya sunahnya. Di sini boleh di bawah juga. Set. Boleh. Intinya semua wajah ini kena. Kamu menarik kayak gini kamu. Nah, set. Boleh dah. Paham gak? Paham gak nih? Terus masuk yada ini ilal mirfaqo ini. Ilal mirfaqo ini. Mengusap dua tangan sampai dua sikut. Masa saya harus buka baju semua ya? Nggak mungkin kan? Lihat. Saya buka baju.
Saya bukan mau gaya-gayaan. Ya, aku mau mencontohkan. Lihat sini. Ini harus bisa semua. Ini buka. Kalau dia buka nggak sah kamu. Yang selanjutnya adalah mengusap lagi nih. Mengusap lagi kan? Set. Lihat ini bagi dua nih. Yang kanan dulu kan? Coba kamu gini. Bareng ini. Ini loh. Oh jangan dibalik kayak saya gini. Gini. Yang kanan dulu. Kamu ke bawah. Set. Bilang set gitu. Set. Terus balikin ke atas. Set. 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 Sini. Set. 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 Tayamu tuh kayak gitu udah. Bisa nggak? Kamu nggak punya tayamu, masya Allah. Bisa? Yang terakhir tertib. Yang kelima tertib. Tertib itu harus tersusun. Coba bareng ulang lagi ke bawah. Anggap tanahnya itu ada angin. Atau pundak inilah. Pundak teman kamu itu anggap banyak tanahnya di tubuhnya. Coba, set. Lihat tayamu. Dah. Kalau memang kebanyakan sunahnya takhfif. Sunahnya itu tidak tebal. Jadi kalau kamu ketebalan gini, di sunah di gini. Sampai pada jatuh, tipis aja. Ngerti gak? Langsung ke wajah. Set. Short. Ini lagi. Yang keras ke pundak ke teman kamu yang keras. Set. Mana tadi? Jalan. Set. Tapi kamu pas time jangan meleset ya. Set. Balik. Set. Terus satunya lagi. Set. Set. Bisa? Bisa nggak? Bisa. Itu tayammum. Harus bisa tayammum kamu. Karena apa? Sholat itu tidak boleh tinggalkan sampai kapanpun selama kamu hidup. Nanti ya? Jadi kamu tidak sah sholat kalau kamu tidak bersuci. Sekali lagi tayammum itu tidak menghilangkan hadas, tapi sebagai pengganti dari wudhu atau pengganti dari hadas. Kamu junub, kamu nih mimpi keluar air mani laki-laki, ya, atau mungkin haid. Kamu haid nih, ya kan? Kamu pernah haid nggak? Nggak kan? Perempuan pernah haid kan? Haid nih. Pas haid udah berhenti, sakit. Kalau menggunakan itu nggak kuat benar, mau gigil. Wajib sholat nggak? Wajib sholat. Bagaimana bersucinya? Tayammum. Bagaimana tayammumnya? Seperti tadi, tidak guling-guling di tanah, tidak. Apa? Jadi kalau kamu pas head ya, beres head, sakit, parah, mau tayammum, jangan guling-guling di luar rumah kamu, telanjang buat tanah di tanah nggak. Tapi tayammum seperti biasa. Tadi, fardu tayammum ada berapa tadi? 5. 1, anak lu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, mengusap wajah. Yang keempat, mengusap 2 tangan sampai sikut. Yang kelima, penting. Itu harus tahu kamu dimanapun. Di rumah sakit ketika kamu sakit, benar. Cari teman kamu, untuk kesini kamu cari tanah lu. Sama tayammum. Di dinding boleh nggak sih Pak? Apa? Di dinding gitu. Ya, tadi asal syaratnya lalu ribarun. Syaratnya itu ada ribarnya, ada debunya. Kalau nggak ada debunya ya nggak sah. Ngerti ya? Kalau di rumah sakit itu kan dindingnya dilap terus mungkin. Kecuali kamu badan kamunya banyak debunya, nah tembok. Kalau di pesawat gitu Pak? Ada debunya nggak masalahnya. Di pesawat itu ada debunya. Definisi debu itu? Lah, ribar. Debu itu dari tanah.
Tuh, kan? Itu bukan debu namanya. Bener nggak? Debu. Debu itu bagian dari tayamum. Makanya ini tadi syaratnya tayamum itu yang pertama kamu perlu datang. Biturabin tohirin lahu ghibarun. Tayamum itu syaratnya memakai tanah yang suci dan tanah itu ada ghibarnya. Mustamah tanahnya tidak bisa. Itu mustamah nggak? Ini contoh mustamah tuh begini. Tanah bukan hanya air yang mustamah, tanah bisa mustamah. Oh begini, ya. Anak lu, tiba-tiba pas mau basuh wajah, kentut, tut. Ya, maka tanah ini tidak bisa dipakai. Karena apa? Mustamah. Karena kamu kentut. Paham nggak? Iya tuh. Jadi tanah itu ada mustamahnya kan? Paham? Ada pertanyaan lagi? Sebelum selanjutnya nih. Apa? Kalau misalkan di kendaraan gitu, itu kira-kira di kursinya gitu atau di jendelanya itu ada. Ya Allah alam bisawab. Gue kagak tahu. Pertanyaannya ada debunya enggak? Gitu kan? Ya kalau nggak ada debu ya nggak bisa. Ngomong syaratnya itu tadi, syarat tayamum itu biturabin tohirin lahu ghibarun. Bukan dengan kaca. Apa? Mana? Ya pokoknya debu aja, debu, nggak ada minimal atau maksimalnya. Ya pokoknya ada debunya. Bahkan takhfif sunahnya itu tipis. Ngerti nggak? Kalau Bu yakin ada debunya, bener terasa lah. Kalau ada debu nggak ada debu itu terasa. Bener nggak? Bener nggak? Ada debu tidak ada debu terasa nggak? Kalau kamu ininya bener normal, pasti terasa. Itu kalau debunya cuma kena jari doang sedikit gitu, kesininya enggak gitu. Enggak, syaratnya itu anak lu itu mananya dengan telapak tangan. Paham nggak? Mananya? Anak lu itu mananya di batin kaki dengan telapak tangan. Jadi ada debu, makanya begini, tidak begini. Ngerti nggak? Jadi tidak begini. Mengusap itu dengan telapak tangan. Mengusap itu bukan dengan ujung tangan. Bahasanya kan mengusap. Ya bahasanya itu mengusap. Lama. Bahkan sunahnya tayamum itu, sunah tayamum tadi adalah mendahulukan yang kanan, terus takhfif. Nah, bahkan mualah apa? Terus menerus. Sekarang apa yang membatalkan tayamum? Sekarang yang membatalkan tayamum nih. Abtal al-wudu'a. Sesuatu yang membatalkan wudu pasti membatalkan tayamum. Paham? Yang membatalkan wudu ada berapa? Ingat ya? Ada berapa yang membatalkan wudu? Ada 4 kan? 1, keluar sesuatu dari kubur atau dubur. Jadi kalau kamu pas tayamum, udah tayamum beres, kentut, batal tayamum lagi kamu. Paham nggak? Tahu yang mau tayamum itu kan? Kalau sesuatu dari kubur atau dubur. Yang kedua kan? Zawalul akli, hilangnya akal, binaumin aw maradin. Hilangnya akal, kamu setelah tayamum tiba-tiba kamu tidur. Atau kamu gila sebentar. Ya, tiba-tiba kamu gila sebentar. Setelah tayamum tiba-tiba kamu ngomong gini. Gila sebentar atau kemasukan jin ifrit atau kemasukan jin celana jin. Ya, walaupun sebentar kamu hilang akal, batal tayamum. Paham nggak? Atau memegang alat kemaluan manusia loh dengan telapak tangan kan batal tanpa ada penghalang, ya kan? Dengan telapak tangan. Kalau begini nggak apa-apa. Tapi kalau kamu gatal loh.
begini nggak apa-apa. Bukan dengan telapak tangan perempuan ya. Tapi kalau dengan telapak tangan memperlihatkan kemaluan laki-laki atau perempuan, baik dengan sendirinya atau dengan orang lain, batal. Terus bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Sekali lagi, sesuatu yang membatalkan wudu maka pasti membatalkan tayamum. Nah, yang kedua yang membatalkan tayamum adalah ru'yatul ma'i, melihat air. Bagi orang yang tayamum itu tidak ada air, ngerti nggak? Kamu nih, ini nggak ada air, sebandung ini nggak ada air. Bener, sebandung bukan di rumah. Mau sholat zuhur, adzan, tayamum. Kata tayamum tiba-tiba pas mau Allahu Akbar udah siap hujan, batal tayamum kamu. Berarti wajib Wudu. paham nggak? Tapi kalau sudah di dalam sholat tidak. Pas mau Allahu Akbar itu persiapan jamaah semua tayamum semua. Tiba-tiba pas mau begini hujan, batal tayamum. Iya, harus wudu. Karena yang membatalkan tayamum yang kedua adalah ru'yatul ma'i, melihat air. Ngerti nggak? Ketika di luar sholat. Pertanyaan? Boleh. Nah, bagaimana kalau airnya sedikit? Ini penting, orang nggak tahu kebenaran. Benar, bagus. Ada air cuma sedikit, 1 gelas. Kalau 1 gelas satu gelas buta mungkin cukup. Ini 1 gelas kamu. Kalau 1 gelas dajjal mungkin dajjal kan gede, cukup. Ini anggap gelas kecil. Bagaimana tuh? Tidak boleh orang langsung tayamum sebenarnya. Pakai itu air secukupnya sampai mana kan? Setelah itu sisanya dengan tayamum. Tayamumnya bagaimana? Tetap aja tayamumnya kayak tadi. Kecuali kamu haus kemarin, ya kan? Sebabnya tayamum itu kan karena haus dirinya atau binatang yang dimuliakan. Ada air 1 gelas, ya kan? Nggak ada air lagi, kamu mau sholat, wajib wudu digunakan, tetapi kamu haus, minum aja, sah? Aku tayamum. Paham nggak? Itu tayamum. Bahkan nih kamu, kebanyakan orang nggak tahu nih, benar, asli pakai shot nih, serius. Kamu pernah terluka? Pernah terluka nggak? Pernah diperban? Pernah? Kamu wudunya bagaimana? Dulu baru. Paling kamu langsung tayamumnya. Iya. Saya kayak gitu. Biasa. Ini penting, asli pakai shot serius. Nih, kamu sekarang lukanya di sini. Benar, tidak bisa an-nasu. Kalau bisa dibuka wajib an-nasu, wajib dibuka kalau bisa. Tapi ini darurat benar. Kamu tidak kuat. Aduh. Mengapa wudu seperti biasa? Wudu seperti biasa. Yang di sininya usap. Otomatis kan dalamnya kan tidak kena, benar? Maka yang dalam itu yang tidak kena airnya diganti dengan tayamum. Di mana? Di pertengahan itu, bukan di akhir. Paham nggak? Enggak? Parah. Kamu lukanya di mana dah? Dulu. Yang gampang. Tangan. Kaki. Pasti kamu kan wudu seperti biasa. Sunnah dulu. Biasa wajah. Ya? Saya itu kan tangan kan? Tangan aja biasa. Yang enggak keberbannya wajib kebasuh. Satu ini. Sebelum kamu menginjak ke acara berikutnya, banyak ke kepala gitu kan. Maka kamu tayamum dulu. Tayamumnya untuk apa? Pengganti yang tidak terbasuh. Tayamumnya kayak tadi itu. Kayak tadi aja katanya. Berarti nyari Iya. itu tuh. Ya itu. Apa? Saya seperti tadi kan, kalau misalnya pas basuh kan nggak kena, terus pas tayamum kan pasti nggak kena juga. Jadi Ya makanya para ulama fikih kalau lukanya di anggota tayamum nih, sapian, maka nanti sholatnya wajib diqodho.
Tapi kalau lukanya di luar anggota tayamum, maka tidak wajib diqodho. Di kaki kan bukan anggota tayamum, benar? Begitu. Ada pertanyaan? Boleh, ya. Kalau gitu kan berarti nggak urut, Ustaz. Kenapa? Syarat fardunya itu kan urut kan. Ya makanya di tengah-tengah kan urut. Maksudnya kau urut. Nah, Nggak ada senggang gitu. Nggak ada senggangan gitu, Ustaz. mana ada gimana maksudnya? Ya tertib, makanya jangan sampai beres wudu di pertengahan. Nanti apa ganti tayamum? Nanti nggak ya? Ada lagi? Apa? Kan berarti kan kalau misalkan habis wudu kan masih basah Ustaz ini. Ya dilap. Kalau ininya kan juga masih basah. Ya dilap. Dilap Oh. juga. Dilap lah. Mana? Kalau itu boleh nggak kita bantuan Ustaz? Nah, boleh hukumnya isti'anah. Wudu, sholat pun kamu boleh isti'anah. Minta bantuan orang lain, boleh dibutuhkan sama orang. Saya malas saya, tolong wuduin saya. Boleh. Bener loh. Boleh, nanti malah kamu gitu aja. Sama hari-hari, saya malas wudu nih, ngantuk, tolong wuduin dong. Enggak apa, bantuin. Saya hukum. Bahkan kalau orang gendut nih, nggak kuat berdiri, nggak kuat berdiri loh. Boleh dia isti'anah. Sholatnya dengan berdiri, dibayar. Tolong, setiap saya mau berdiri, angkat saya. Boleh. Sholat tuh, dibantu. Banget. Misalnya lagi tadi isti'anah ada babnya khusus. Boleh, wudu dibantu sama orang lain. Ada lagi? Pak? Boleh. Kalau yang tadi Ustaz yang misalkan itunya di kaki, lukanya di kaki itu berarti dikenain air aja gitu biasa. Terus nggak usah ditayamumin atau Ya ditayamumi sama kan tadi. Sama. Otomatis dia kan itu kan anggota wudu terakhir kan ini. Tadi. Otomatis setelah wudu dia kan anggota terakhir. Setelah dibasuh semua, baru dia tayamum untuk mengganti luka ini. Yang tidak wajib diqodho dia, karena lukanya di luar anggota tayamum. Apa lagi tuh? Kalau kan seorang luka di tangan berarti kan dikodok kan, berarti pas saat itu nggak sholat berarti. Ya sholat. Jadi ada orang-orang sholatnya itu yang wajib diqodho. Di antaranya faqidut tuhurain. Orang yang sepi dari bersuci. Kamu suatu ketika nih, kamu pergi ke hutan. Di hutan itu kamu bajunya najis. Bahkan badan kamu najis. Karena kamu BAB enggak dicuciin, ada air. Malah BAB-nya kena paha, kena apa. Mungkin kayak gitu. Mungkin kamu sampai tiduran kan BAB-nya. Ya kan? Suatu ketika datang wajib sholat zuhur. Pakaian kamu najis, badan kamu najis, air tidak ada. Mensucikan najis itu dengan air, tidak boleh dengan selain air. Badan kamu najis, wajib sholat kan? Wajib. Kamu sholat dihormatil waktu, tapi nanti wajib diqodho. Karena wafaqirut tuhurain. Begitu. Itu nggak usah tayamum. Gimana? Nggak usah tayamum kalau kita. Kalau dia punya hadas kecil, wajib tayamum. Tetapi najis itu kan tidak bisa disucikan dengan tanah. Ada lagi? Kalau dengan batu Ustaz. Tidak bisa. Yang boleh dengan batu atau dengan benda itu istinja, hanya istinja. Istinja itu bersuci kotoran kubul atau dubur. Walaupun ada air, kamu boleh dengan pakai batu. Kamu sekarang nih, di sini BAB kamu. Ambil batu. Ambil batu dulu di sini. Ada air, males saya memegang air. Kamu BAB, asal syaratnya BAB-nya itu tidak terlalu cair, lembek, tidak terlalu keras. Boleh aja, bisa pakai batu. Boleh, 3 kali dengan 3 batu. Itu suci. Hanya istinja atau laki-laki ketika di jalan kan sering laki-laki itu kalau pipis di jalan gini.
Ada tembok aja. Set. Itu istinja itu boleh. Tapi selain istinja itu tidak boleh. Tidak sah. Paham nggak? Paham nggak nih? Udah dulu. Nanti lanjutin lagi. Minggu depan nanti lanjutin lagi. Tetapi apa? Boleh. Jadi kalau yang di tangannya berbulan-bulan gitu, itu juga wajib dipotong. Ya, sebagian para ulama seperti itu. Tapi ada sebagian ulama mengatakan tidak. Gitu loh. Kalau pendapat itu. Sama. Ikut yang mana? Ya terserah kamu. Foto aja. Udah aman. Kalau keburu mati enggak wajib. Nanti ya? Apa? Oh iya, berarti yang tadi kalau misalkan yang tangannya luka itu sholatnya itu sholat biasa, misalkan sholat duhur Iya. biasa, apa sholat duhur mati waktu? Buat biasa, cuma nanti wajib i'adah namanya. Wajib ada wajib dia mengulangi lagi. Ya? Pak, Ustaz, kalau ada sholat itu kalau kejadian seperti itu sesuai dengan waktu sholat atau sembarang waktu? Kalau qadha itu waktunya itu bebas. Kapan saja. Jadi bahkan waktu-waktu yang diharamkan sholat ada ya di bawah waktu itu boleh untuk mengqadha. Jadi kapan saja boleh. Tetapi sesuai dengan waktunya pun nggak apa-apa. Nanti kalau yang usap sepatu itu gimana? ada persyaratan nanti panjang itu. Ada namanya masul khufain. Bersuci dengan mengusap sepatu. Jadi wudunya tidak usah dibuka. Nanti saya terangin minggu depan. Siapa tahu kamu suatu saat camping ke mana gitu. Ya. Harus tahu juga. Dari dulu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.